Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut J.R. Miller dan M. Steinberg, komunikasi interpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal. Saya akan menjelaskan tentang model komunikasi interpersonal. Model secara sederhana bisa dipahami sebagai representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model dalam suatu komunikasi dapat dianggap sebagai penggambaran tentang suatu realita yang dibuat sesederhana mungkin. Keuntungan mempelajari model komunikasi. Model memiliki fungsi mengorganisasikan. Artinya model dapat mengurutkan dan menghubungkan suatu sistem dengan sistem lainnya, serta dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Model dapat membantu menjelaskan sesuatu dengan menyajikan informasi secara sederhana. Artinya tanpa model, informasi tersebut dapat menjadi sangat rumit. Dengan model, dimungkinkan adanya perkiraan hasil atau jalannya suatu kejadian. Faktor-faktor interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Tidak benar anggapan orang bahwa makin sering orang melakukan komunikasi interpersonal, makin baik hubungan mereka. Tetapi bagaimana komunikasi itu dilakukan? Faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dengan baik. Pertama, sikap percaya. Faktor percaya adalah yang paling penting. Contohnya, bila saya percaya kepada Anda dan yakin tidak akan merugikan saya, maka saya akan lebih membuka diri kepada Anda. Sejak tahap perkenalan sampai peneguhan, percaya menentukan efektivitas komunikasi. Ada 3 faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap percaya, yaitu menerima. Adalah sikap yang melihat orang lain sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai. Kedua, empati. Empati dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Yang ketiga, kejujuran. Kita harus jujur mengungkapkan diri kita kepada orang lain agar komunikasi terhubung dengan baik. Yang kedua, sikap sportif. Sikap ini mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. 6 perilaku yang menimbulkan sikap sportif. Pertama, deskripsi. Deskripsi adalah penyampaian perasaan dan persepsi Anda tanpa menilai terjadi ketika mengevaluasi gagasan orang lain. Yang kedua, orientasi masalah. Bekerja sama menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana mencapainya. Yang ketiga, spontanitas. Sikap jujur yang dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam. Yang keempat, empati. Yang kelima, persamaan, yaitu memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis. Yang keenam, profesionalisme. Kesediaan untuk meninjau kembali pendapat kita dan mengakui bahwa manusia adalah tempat kesalahan. Yang ketiga, sikap terbuka. Amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif agar
komunikasi efektif, dogmatisme atau sikap tertutup harus digantikan dengan sikap terbuka. Bersama sikap ini percaya dan sikap sportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghasilkan kualitas hubungan interpersonal. Menjelaskan tentang perspektif komunikasi interpersonal. Perspektif komunikasi interpersonal dibagi menjadi 3 karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama yaitu perspektif humanistik. Perspektif humanistik menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan. Berikut penjabaran yang lebih luas dalam sudut pandang ini. Yang pertama seperti keterbukaan, lalu yang kedua ada empati, yang ketiga ada sikap mendukung, yang keempat ada sikap positif, dan yang kelima ada kesetaraan. Lalu yang kedua ada perspektif pragmatis. Perspektif pragmatis ini memusatkan pada manajemen dan kesegaran interaksi yang digunakan oleh komunikator melalui perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Model ini menawarkan 5 kualitas keefektivitas, yakni yang pertama kepercayaan diri, lalu ada yang kedua ada kebersatuan, yang ketiga ada manajemen interaksi, yang keempat ada daya ekspresi, dan yang kelima ada orientasi ke pihak lain. Yang terakhir atau yang ketiga perspektif pergaulan sosial. Perspektif pergaulan sosial ini pada model ekonomi imbalan atau reward dan biaya atau cost. Suatu hubungan diasumsikan sebagai suatu kemitraan di mana imbalan dan biaya saling dipertukarkan. Ketiga perspektif ini dapat dipasahkan satu persatu, melainkan harus saling melengkapi, karena sikap perspektif tersebut membantu kita untuk dapat memahami komunikasi dalam menyelesaikan konflik sebuah hubungan secara efektif. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Lalu contoh dari komunikasi interpersonal ini adalah di saat 2 orang atau lebih melakukan pembicaraan yang saling bertukaran gagasan, ide. Di sanalah terjadi proses komunikasi interpersonal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta sebagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi interpersonal dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup masyarakat, seseorang bisa memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki pasangan hidup. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat membina hubungan baik, sehingga menghindari dari terjadinya konflik-konflik yang terjadi. Adapun fungsi lain dari komunikasi interpersonal adalah 1. Mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk mengetahui lingkungan kita secara baik. 3. Menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal. 4. Mengubah sikap dan perilaku. 5. Bermain dan mencari liburan atau hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi. 6. Membantu orang lain dan menyelesaikan masalah. Sifat-sifat komunikasi. Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Yang kita bahas ini yang pertama yaitu komunikasi diadik, atau kita sebut dengan diadik communication. Ialah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut kita dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yakni percakapan yang berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal. Yang kedua adalah dialog, yang berlangsung dalam situasi yang lebih intim, yang lebih dalam, lebih personal pokoknya. Yang ketiga adalah wawancara. Sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang lebih dominan berada di posisi bertanya dan yang satu ada di posisi untuk menjawabnya. Dan yang kedua, komunikasi
kelompok kecil atau bisa kita sebut dengan small group communication. Ialah proses komunikasi yang berlangsung 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota saling berinteraksi satu sama lain, dan komunikasi kecil ini dapat dinilai dari sebagai tipe komunikasi antar pribadi. Karena anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Terus pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong, di mana semua pembicara bisa berbicara dalam kedudukan yang sama. Dengan kata lain, tidak bisa berbicara tunggal mendominasi deh pokoknya. Terus sumber penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi seperti ini, saat semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga bisa sebagai penerima. Karena itu pengaruhnya bisa bermacam-macam. Misalnya nih, si A ini bisa terpengaruh dari si B, dan si C ini bisa mempengaruhi si B. Proses komunikasi seperti ini bisa banyak ditemukan dalam kelompok studi atau kerja kelompok biasa, apa enggak diskusi. Tidak ada batasan yang menentukan secara tegas beberapa besar jumlah anggota suatu kelompok kecil. Biasanya antara 2 sampai 3 atau bahkan ada yang mengembangkan seperti 20 sampai 30 orang, tetapi tidak lebih dari 50 orang pokoknya. Sebenarnya untuk memberi batasan pengertian terhadap konsep komunikasi interpersonal tidak begitu mudah ya. Hal ini disebabkan adanya pihak yang memberi definisi komunikasi interpersonal sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau secara tatap muka. Sekian penjelasan tentang model komunikasi interpersonal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.